Kita akan coba masuk pada praktikum modul histopatologi payudara. Sebenarnya cukup banyak kelainan yang bisa dijumpai pada payudara. Apakah itu merupakan lesi jinak payudara ataukah lesi ganas payudara. Jadi kedua-duanya harus bisa kita kenali. Namun pada video kali ini kita hanya memilih beberapa kasus yang adik-adik mungkin akan sering menjumpainya di lapangan. Yang pertama, proses peradangan. Untuk peradangan, kita harus memastikan dahulu secara klinis berdasarkan gejala klinis dan pemeriksaan fisik, termasuk juga pemeriksaan laboratorium. Jadi umumnya kasus-kasus mastitis itu ya, yang akut maupun yang kronik ya akan memberikan gejala yang khas bahwa ini merupakan proses inflamasi. Jadi akut mastitis itu bisa disebabkan oleh bakteri misalnya, sehingga kadang-kadang pada beberapa kasus akan menimbulkan efek membentuk abses. Jadi abses itu pus yang cukup banyak berada di bagian payudara. Dan pasien akan sering atau mengalami keluhan, nyeri, demam cukup dominan. Jadi abses ini harus memang kita keluarkan untuk memperbaiki atau untuk menindaklanjuti kasus-kasus mastitis yang seperti ini. Nanti akan kita lihat mikroskopis abses payudaranya. Kemudian ada juga kasus-kasus plasma sel mastitis. Ya, diagnosa plasma sel mastitis itu mungkin hanya bisa dilihat dari histopatologinya, di mana komponen sel-sel plasmanya yang dominan. Jadi kita akan lihat ada makrofagnya, ada massa debris, dan ada komponen giant cell tipe benda asing. Kemudian ada juga benjolan-benjolan yang diawali oleh trauma, yaitu kita sebut traumatic fat necrosis. Nanti bisa dipahami lagi dari gejalanya. Kemudian ada juga kasus-kasus galaktokel, di mana terjadi dilatasi duktus yang membentuk seperti struktur kistik, ya, umumnya pada masa laktasi, ya, di mana mungkin pengosongan payudara tidak sempurna dan tidak lengkap, sehingga dan juga dipengaruhi faktor hormon sehingga terbentuk sumbatan dan seperti ada kista di payudaranya. Umumnya dari anamnese sangat dekat dengan waktu melakukan proses penyusuan ASI. Ini gambar-gambar yang mungkin bisa menambah kalau akut mastitis, tampak massa yang merah, jelas, nyeri, bengkak, ya. Kemudian kita juga akan coba kenali misalnya plasma sel mastitis bisa seperti ini. Jadi terkadang lesi-lesi jinak akibat proses peradangan ini bisa menampilkan gambaran yang sangat khas ya, atau mungkin sepertinya bahkan jika sangat luas peradangan tersebut ya bisa disalahartikan sebagai suatu keganasan. Kasus yang pertama ya yaitu abses payudara. Nanti akan kita lihat secara mikroskopis. Kita akan lihat mikroskopis benjolan ya, suatu abses payudara di mana terlihat secara mikroskopis cukup banyak infiltrasi limfosit di sela-sela kelenjar. Kemudian pada bagian lain juga sebenarnya banyak neutrofil dan perdarahan-perdarahan interstisial. Namun struktur kelenjarnya ya, jika kita perbesar lagi nampak inti-intinya masih baik,
Kemudian kromatinnya juga masih halus. Dan tidak ada perubahan pada sel-sel kuboid payudaranya. Tidak ada sel yang displasia maupun sel-sel malignan. Jadi berdasarkan hal tersebut, dengan sebukan sel radang, neutrofil, limfosit yang dominan, serta inti yang masih baik, maka kasus ini didiagnosa sebagai abses payudara, dan sesuai secara klinis memang dijumpai adanya pus. Kasus kedua adalah galaktokel. Ya, pada kasus ini memang dijumpai dari anamnese bahwa benjolan itu muncul pada saat si penderita memang dalam masa menyusui. Kita akan lihat mikroskopis dari galaktokel, di mana nampak struktur kelenjar yang proliferasi ya dan dilatasi sebagian. Ya, namun lumennya sebagian nampak ada massa amorf. Ya, ini di bagian lain juga ada nampak massa yang dominan, dan sebagian besar gambaran dilatasi kelenjarnya juga sangat dominan. Kasus ini dijumpai pada pembendungan air susu, ya mungkin akibat ketidaksempurnaan pengeluaran ASI ataupun ketidakseimbangan hormon. Jadi pada kasus ini didiagnosa sebagai galaktokel dengan struktur kelenjar inti yang masih baik. Kasus ketiga adalah mama aberran. Ini adalah kasus di mana ada benjolan di aksila yang dialaminya dari kecil, ya. Dan benjolan ini semakin membesar, begitu dia juga semakin dewasa. Begitu payudaranya membesar, benjolan ini pun mulai sedikit membesar. Dari hasil histopatologinya dijumpai cukup banyak massa lemak, namun juga dijumpai komponen kelenjar, ya, yang kelenjar-kelenjar itu sebagian sudah distrofi dan ada yang sebagian tidak lengkap lagi, namun masih bisa kita kenali bahwa itu adalah komponen kelenjar payudara. Jadi adanya kelenjar payudara di tempat yang tidak seharusnya atau di jalur milk line, maka kasus tersebut kita diagnosa sebagai mama aberran. Berikutnya akan kita lihat video mikroskopisnya. Lihat mikroskopis dari suatu benjolan di aksila. Ya, setelah kita lihat banyak komponen lemaknya, kemudian ternyata ada struktur-struktur kelenjar yang menyerupai struktur kelenjar di payudara. Jadi benjolan ini sudah ada sejak kecil biasanya kasusnya, ya, dan mengikuti jalur milk line, sehingga setelah kita telusuri bagian yang lain hanya ada sel-sel lemak dan beberapa kelenjar yang sebagian kelenjarnya juga tidak utuh, ya, tapi masih nampak atau bisa dikenali struktur kelenjar, sehingga ini didiagnosa sebagai mama aberran. Kasus keempat adalah fibroadenoma mami. Ini adalah benjolan jinak payudara yang cukup banyak dijumpai pada usia 20-an sampai 30-an. Jadi ini insidennya cukup banyak, dengan tanda khas biasanya benjolannya sangat mobile dan sangat mudah kita gerakkan pada saat palpasi payudara dengan batas yang tegas, ya, dan jelas. Jadi dari pemeriksaan fisik mungkin bisa mendukung ini suatu fibroadenoma mami. Nah, kita akan lihat nanti makroskopisnya setelah diambil dari breast lump.
Kemudian kita juga akan telah ada apa di benjolan tersebut secara mikroskopis. Salah satu benjolan juga yang jinak yang juga sering dijumpai di payudara adalah fibrocystic change atau nama lainnya mammary dysplasia fibrocystic disease. Jadi ini nanti bisa dipelajari kembali ya, karena ini juga mungkin bisa disalahartikan dengan fibroadenoma mami. Namun secara insiden ini umumnya usianya lebih tua daripada kasus-kasus penderita FAM. Dan biasanya dia ada kasus-kasus hormonal imbalance-nya. Ini fibroadenoma mami tadi secara teori memang usianya 20-35 tahun dengan batas yang jelas, masanya bisa multiple, bisa tidak, berkapsul, kemudian warnanya biasanya sangat putih. Dan nanti secara mikroskopis kita harus mencari komponen kelenjar yang proliferasi dan stroma yang proliferasi. Ini secara teorinya ada massa padat putih dari hasil biopsi eksisi. Kemudian ini adalah secara mikroskopisnya. Hari ini kita akan lihat makroskopis dari suatu benjolan payudara dari seorang wanita usia 19 tahun. Benjolan sangat mobile, padat pada kuadran atas. Kemudian dilakukan pengambilan massa tumor dan direndam dengan buffer formalin. Ini kita buat laporan makroskopisnya, ukuran panjang kali lebar kali tingginya, kemudian konsistensinya ini kenyal padat, ya sangat padat dan berwarna putih dengan permukaan yang merata ya, jadi tidak ada halus, permukaan halus. Jadi ini adalah setelah dilakukan pemeriksaan histopatologi, nanti kita akan lihat di mikroskopisnya, hasilnya adalah fibroadenoma mami. Jadi ini kalau secara klinis, mudah-mudahan adik-adik sekalian nanti bisa belajar mendiagnosanya dari pemeriksaan fisik, dimana biasanya umumnya ini benjolannya memang agak padat tapi dia sangat mobile ya, dan umumnya pada usia muda. Kita akan lihat mikroskopis benjolan payudara yang tadi kita lihat makroskopisnya. Ini mikroskopisnya ya, dengan gambaran kelenjar dan stroma yang proliferasi. Ya, sangat jelas proliferasinya sehingga sebagian kelenjar ini seperti terhimpit atau terdesak ya oleh stromanya karena proliferasi jaringan ikat fibrus dan kolagennya. Namun struktur kelenjarnya ya, jika kita perhatikan inti-intinya akan kita perbesar, masih menunjukkan gambaran dan struktur yang masih baik ya, dengan kromatin halus, intinya juga masih baik ya, mitosis hampir tidak ada ya. Ini semua adalah gambaran tumor jinak. Dan lebih spesifik karena ada proliferasi kelenjar dan stromanya, ini didiagnosa sebagai fibroadenoma mami. Kasus yang kelima adalah karsinoma payudara. Ini sudah merupakan kasus lesi ganas payudara di mana terjadi pada wanita ya, dengan benjolan yang sudah cukup besar dan tanpa ada rasa nyeri. Jika kita lihat bahwa kasus-kasus karsinoma payudara ini terus meningkat dan cukup bervariasi jenisnya. Dari patogenesis
mungkin harus diperhatikan secara faktor genetik ya, dan keterlibatan keluarga. Itu yang paling terdekat adalah saudara perempuan, ibu, dan anak perempuan. Itu jika memang ada faktor genetik yang terlibat. Jadi akan diperiksa juga BRCA1-nya bagaimana faktor genetik tersebut. Kemudian patogenisnya juga ada yang melibatkan P53. P53 merupakan tumor supresor gen yang mengalami mutasi. Ya, ini untuk kasus-kasus di mana memang ada mutasi gen. Kemudian faktor hormonal juga menjadi patogenesis yang terkait lingkungan, radiasi, dan lesi-lesi jinak sebelumnya seperti fibrokistik change. Pada karsinoma payudara, ya, jika ditemukan benjolan, kita bisa melakukan pemeriksaan radiologi, apakah dengan USG atau mamografi. Kemudian dilakukan biopsi aspirasi jarum halus secara sitologi untuk membantu mendiagnosa. Jika memang sudah ditemukan sel-sel malignan pada fine needle aspiration biopsi, maka bisa dilakukan core biopsi untuk memastikan jenis histopatologinya. Jadi diharapkan sedini mungkin kanker payudara bisa terdeteksi untuk pengobatan yang lebih baik. Dan nanti akan kita lihat video makroskopis dan mikroskopis dari suatu karsinoma payudara invasif ya, yang kasusnya paling banyak. Makroskopis payudara berikutnya ini diambil dari hasil radikal mastektomi benjolan payudara ya. Kita untuk melihat massa tumornya pada benjolan ini memang harus melakukan lamelarisasi. Kita iris kira-kira berjarak 1 cm sampai 1,5 cm. Kemudian kita lihat, nah ini tampak jelas ada massa ya, sebagian dengan batas yang tegas, sebagian tidak ya. Diambil untuk sampel histopat mikroskopis ya. Kemudian di sisi ininya juga, ini mungkin yang dengan batas yang tidak terlalu jelas tapi menyusup di sela-sela lemak hingga ke basalnya. Juga diperhatikan apakah basalnya bebas dari massa tumor atau tidak. Kemudian kita lihat lagi terus sehingga kita harus bisa memastikan untuk batas keliling pada hasil pemotongan payudaranya apakah memang sudah bebas dari massa tumor. Kemudian diambil juga dari puting susunya untuk melihat apakah ada keterlibatan puting susu. Setelah itu setelah tadi juga bagian basalnya juga diambil yang kira-kira memang ada massa yang menembus, apakah sudah menembus lapisan serosa. Setelah itu bagian kita akan mencari komponen kelenjar getah beningnya dengan secara perlahan mencari kelenjar getah beningnya, dan sedapat mungkin sebanyak-banyaknya kita cari untuk melihat apakah ada metastase ke kelenjar getah bening. Oke. Kita akan lihat mikroskopis dari keganasan suatu kanker payudara. Tadi massa yang diambil dari makroskopis tadi kita processing ya, dan ini kita lihat secara mikroskopis. Ya, ini ada tampak kelompokan massa yang sangat pleomorfik ya, dan secara normal sebenarnya tidak boleh dijumpai pada payudara. Namun massa ini sangat dominan ya. Inilah tadi massa putih yang kita lihat makroskopisnya ya. Ini intinya sangat besar jika kita lihat
dengan pembesaran 10 ya. Kemudian kromatinnya kasar. Pada bagian lain juga ada mitosis ya. Jadi ini adalah invasif karsinoma payudara. Jadi harus dilihat lagi nanti batas-batas pengambilannya bagaimana, apakah semua batas reseksinya sudah aman atau tidak dari masa tumor tersebut. Kemudian ini grade-nya juga ditentukan berdasarkan mitosisnya, kemudian struktur kelenjarnya, dan juga mitosisnya kita hitung. Sebagai kesimpulan untuk praktikum ini, bagi adik-adik sekalian, mungkin bisa lebih mengenali mana lesi-lesi jinak payudara dan mana lesi-lesi ganas payudara, dengan harapan untuk membantu pengobatan dengan pendiagnosaan sedini mungkin. Dan jika ditemukan kasus-kasus keganasan, diharapkan kita akan langsung memberikan penanganan dan anjuran yang tepat bagi si penderita supaya tidak terlambat untuk menangani kasus kanker payudara tersebut. Karena keganasan yang cepat terdeteksi akan memiliki prognosis yang lebih baik. Ya, karena jika sel-sel malignan tersebut sudah melewati membran basalis, ya, itu akan berbeda penanganannya dengan kasus-kasus kanker payudara yang tidak melewati membran basalis atau kasus in situ. Jadi kasus in situ memiliki prognosis yang lebih baik. Jadi sehingga diharapkan bagi tenaga kesehatan untuk cepat mendiagnosa kasus-kasus keganasan yang sekarang cukup banyak di masyarakat. Mungkin itu saja untuk video kali ini. Semoga bermanfaat bagi adik-adik sekalian.